Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Vedi Vlog. Teman-teman, aku mau bilang selamat tahun baru 2024 juga ya, karena saat aku bikin video ini tuh masih di tanggal 2 Januari 2024. Oke, mengawali tahun baru ini aku ada kegiatan biasa, kegiatan ibu rumah tangga. Aku tuh pergi ke pasar ya. Tanggal 1 aku tidak ke pasar karena ya memang pasti masih banyak yang tutup gitu, pedagang-pedagangnya. Nah, ekspektasi aku hari ini tuh mungkin sudah pada buka ya, sudah komplit gitu. Tapi ternyata sebagian besar dari pedagang-pedagang pasar juga belum pada tutup nih mereka gitu. Belum pada buka maksudnya ya. Jadi kayak tempe, tahu, apalagi tuh sayur-sayuran juga banyak banget yang masih tutup, entah karena mungkin pabrik tempe tahunya masih libur atau entah mereka pedagangnya yang libur ya, kita nggak tahu ya. Nah, jadi aku tuh kayak belanja alternatif belanjaan dari selain yang ada di list belanjaan aku gitu. Mau tahu apa aja isinya? Yuk ikutin terus video aku sampai akhir ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, oke? Ya teman-teman, langsung aja kita ke bungkusan yang pertama ya. Ini aku beli kol teman-teman ya. Kol ini aku request setengah kilo, dapatnya kayak 2 bonggol kecil seperti ini tuh. Dia kecil-kecil tapi sudah putih bersih ya, nggak ada ijo-ijonya. Ini tuh harganya 8.000 ya teman-teman, setengah kilo. Next aku beli bungkusan yang isinya itu cabai, bawang, tomat alias sambelun. Ini aku beli 10.000 ya teman-teman ya, seperti biasa. Kita buka, isinya seberapa banyak 10.000 itu, karena biasanya masing-masing pedagang tuh beda-beda ngasihnya, atau juga tergantung dari harga per item gitu ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke teman-teman, jadi sambelun 10.000 kali ini tuh aku dapat segini banyak ya. Kalau dibanding biasanya ini agak sedikit ya menurutku, tapi mungkin ya karena barang yang lagi jarang di pasar gitu, jadi mempengaruhi harga gitu ya. Terus aku juga beli bawang putih 1 bonggol aja karena masih ada. Ini bukan busuk ya, cuman item-item bagian luarnya aja. Ini 2.000 teman-teman gitu. Oke, ini sambelnya 10.000 dan ini 2.000. Oke, di bungkusan selanjutnya masih ada bermacam-macam sayuran, tapi ini sayurannya bukan yang sayuran daun ya teman-teman ya, sayuran kayak bentuk buah gitu, karena memang kayak bayam, terus juga sayuran kangkung gitu masih jarang, jadi aku nggak beli ya. Kalaupun ada dia kurang bagus gitu, mungkin sisa-sisa sebelum tahun baru ya. Nah, ini aku beli oyong ya. Ini aku pilih yang masih muda-muda, karena kalau pilih oyong itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau sedikit tua dia cangkangnya akan keras dan isinya juga nggak lembut gitu. Nah, ini aku beli secukupnya aja karena nanti di sayur bening itu akan ada campurannya seperti wortel dan lain-lain ya. Kemudian aku beli timun. Nah, ini sekitar setengah kilo. Nah, sebanyak ini teman-teman ya. Ini tuh harganya kayaknya sekitar 4.000 deh ya. Ini juga sekitar 4.000. Aku nggak tahu persis harganya, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Terus ini ada, sebentar aku buka dulu. Ini tuh ada jahe dan kencur ya. Aku belinya cuman 3.000 aja sih teman-teman, buat ngelengkapin yang bumbu-bumbu yang masih ada gitu. Ini kencurnya kecil-kecil banget ya, tapi cukup tua kok gitu ya, wangi kencurnya.
Next, aku beli sawi caisim teman-teman ya. Jadi tadi tuh aku keliling-keliling dulu ya untuk dapetin caisim yang masih segar gitu, karena sepertinya di tempat-tempat tertentu itu sayurannya memang mereka datangkan pas sebelum libur tahun baru gitu ya. Nah ini tuh cukup segar. Terus ini tuh harganya, tebak berapa coba nih? Rp3.000 aja. Banyak bukan? Ya, jadi di pasar juga kita harus selektif sih teman-teman ya gitu. Dan kalau misalnya yang udah ketahuan murah dan seger toko sayurnya gitu ya, kita itu bisa berlangganan di situ teman-teman ya. Karena aku pernah beli di toko lain 3.000 tuh juga nggak sebanyak ini ya. Oke, ini sawi caisim 3.000 aja. Oke, untuk perbumbuan teman-teman, ternyata ada bawang goreng, bahan untuk membuat bawang goreng ya, yang kita sudah minta untuk digiling gitu, untuk diiris-iris ya. Ini aku beli 1/4 kilo, dia harganya 10.000 ya, jadi gampang banget. Kita mau bikin bawang goreng, nggak usah kita kupas-kupas lagi, nggak usah kita iris-iris lagi, berurai air mata gitu ya. Cukup beli aja yang sudah diiris pakai mesin kayak gini. Ini bedanya dengan yang belum dikupas itu beda-beda tipis aja kok harganya ya. Ini tuh harganya 10.000 teman-teman, 1/4 kilo ya. Kemudian ini juga aku beli rencana aku mau bikin sambal kacang gitu, saus kacang. Ini aku beli bentar tuh aku liatin ya, kacang goreng yang sudah digiling juga pakai mesin nih teman-teman ya. Ini cocok banget untuk bikin saus sate, saus somai gitu ya. Ini tuh 1/4-nya 8.000 aja. Praktis-praktis ya sekarang ya. Next, aku beli salam dan sereh ya teman-teman. Ini seger-seger nih, harganya 2.000 nih teman-teman. Wah, seger-seger ya. Kemudian aku beli wortel. Ini wortel yang kualitasnya bibit impor gitu, kualitasnya bagus. Ini tuh harganya di 5.000 teman-teman. Segini banyak. Aku beli bawang aja yang belum diapa-apain. Ini 1/4 kilo, harganya 10.000 juga teman-teman ya. Jadi memang bawang tuh beda-beda harganya. Sebentar aku buka dulu. Tadi kan ini di toko tempat aku beli wortel ya, aku beli 1/4 kilo ini harganya 10.000. Lalu aku tanya nih di tempat aku beli bawang yang tadi diiris-iris itu, ternyata di situ 1/4 itu bawang yang seperti ini tuh 9.000 ya. Jadi memang di setiap toko juga ada beda-beda tipis harganya ya. Next, karena hari ini lagi krisis sayuran daun gitu, jadi aku beli alternatif sayuran lainnya seperti ini nih, kentang ya teman-teman ya. Yang besar-besar seperti ini biasanya dari Dieng ya, kentang Dieng. Nah, ini 10.000 1 kilo harganya 18.000 teman-teman. Ini bisa buat aku bikin soto atau bikin sambal goreng kentang dan lain-lain ya. Bisa campuran untuk sop juga. Pokoknya kentang itu banyak banget cara masaknya ya teman-teman. Di bungkusan berikutnya aku beli singkong teman-teman ya. Bentar ya, aku buka dulu. Nah, karena tadi pas aku ngelewatin satu toko pisang dan singkong gitu, aku kebetulan lihat nih singkong-singkong ini baru banget dikeluarin dari karungnya gitu ya, berarti masih fresh lah ya. Nah, ini aku beli 1 kilo ya. Sebenarnya ada yang ukurannya gede-gede, jumbo-jumbo banget, tapi aku pilih ukuran yang sedang aja. Ini 1 kilo lebih, harganya 5.000 aja teman-teman ya. Ini salah satu makanan favorit di rumahku, karena di sini kan ada oma-oma gitu ya. Biasanya kalau sore-sore tuh suka digoreng, dikukus atau dibikin apa-apa aja gitu. Oke, singkong 1 kilo lebih 5.000. Nah, ini teman-teman bisa tebak ini apa?
Ini bukan susu sapi ya teman-teman, ini adalah santan kelapa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di pasar tuh juga ada santan kelapa yang memang sudah kita request gitu ya. Kelapa bulat-bulatan itu mereka kupas, terus mereka haluskan pakai gilingan, terus mereka campur dengan air. Nah, satu bungkus ini dari satu buah kelapa dan mungkin 1 liter air ya. Ini tuh harganya santan ini 8.000 aja teman-teman ya. Nah, untuk santan asli dari kelapa yang bukan kemasan kita beli di supermarket itu tentunya biasanya untuk masakan rasanya lebih gurih, lebih enak gitu ya. Oke, ini dia santan 8.000. Next aku beli nanas ya teman-teman, ini biasa buat rujakan atau bikin asinan atau bisa bikin juga kayak minuman es nanas gitu ya. Ini aku beli sebesar ini, ukuran sedang lah ya. Ini tuh 15.000. Ini jenis yang nanas madu teman-teman ya. Memang kalau nanas madu biasanya lebih mahal dari yang nanas biasa, tapi dia memang rasanya lebih manis gitu. Tingkat kematangannya aku cari yang sedang aja, masih sedikit hijau, karena kalau yang benar-benar orange semua itu kadang ketika dikupas tuh jatuhnya ada overripe gitu, terlalu matang ya teman-teman ya. Ada yang lebih besar lagi, ukurannya di harganya 20.000. Aku beli yang 15.000 aja. Next aku beli kerupuk. Ini adalah jenis yang kerupuk uduk kalau di aku ya bilangnya. Bentar aku buka ya. Si kerupuk uduk ini harganya 5.000 seperempat kilo teman-teman. Ini kalau udah digoreng bisa jadi satu toples besar ya, karena dia ngembang banget gitu. Ini enak buat makan nasi uduk, terus juga lontong sayur dan lain-lain. Next teman-teman, aku beli bakso sapi ya. Ini bakso sapi andalanku ya, dari penggilingan bakso di pasar gitu. Sebenarnya aku beli yang tipikal bakso besar. Nah, sebesar ini sih paling besarnya gitu. Cuman untuk timbangannya biar pas banget gitu ya, seperempat kilo dia masukin yang kecil-kecil gitu ya. Ini tuh seperempat kilo 15.000 ya teman-teman ya. Ini enak banget buat campuran mie gitu ya, mie rebus atau mau bikin mie goreng, bihun goreng dan lain-lain ya. Harganya juga ya relatif murah ya menurut aku ya, dan ini enak banget gitu. Ini dia bakso sapi 15.000. Nah, terakhir aku beli ayam potong teman-teman ya. Ini aku beli 1 kilo. Ini aku belum tahu sih mau dibikin ayam ungkep untuk digoreng atau bisa juga ini aku bagi dua ya, setengah kilo, yang sebagian aku bikin sop ayam, sebagian bikin soto ayam gitu untuk hari yang berbeda ya. Pokoknya banyak banget cara kita untuk masak ayam ya teman-teman ya. Ya friends dan bunda-bunda semua, nah segini banyak ya belanjaanku hari ini. Untuk totalannya nanti ada di akhir video, oke? Nah, menurut bunda-bunda ini seger-seger apa enggak sayurannya? Dan bunda-bunda dan teman-teman sudah belanja apa hari ini? Silahkan ketik di kolom komen ya.